Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan berpikir sekalian, di kesempatan kali ini istimewa sekali kita berjumpa dengan Profesor Aminuddin Kasdi. Beliau adalah guru besar sejarah di Universitas UNESA Surabaya. Pada kesempatan yang berharga ini, kami ingin minta pandangan beliau tentang bagaimana cara mempelajari sejarah yang benar, karena sejarah tentu mempunyai metodologinya sendiri yang harus diikuti, yang juga bagi pembelajar ini harus paham. Untuk itu kita minta pandangan beliau sekitar 5-7 menit barangkali, bagaimana kita selaku pembelajar sejarah atau peminat sejarah itu mempelajari sejarah menurut metodologi sejarah yang benar. Ya, jadi sejarah itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang bersifat empirik. Terdiri dari ontologi, kemudian epistemologi, dan aksiologi. Jadi ontologi sejarah adalah perubahan. Jadi yang dikaji adalah berbagai perubahan sebagai gejala. Jadi ada gejala kehidupan itu kan perubahan namanya. Jadi itu sebagai satu gejala. Kemudian epistemologi secara metodik itu karena peristiwa itu telah lampau, karena kita mengkaji perubahan yang telah terjadi, maka itu pasti ada bekas-bekasnya, ada lacaknya, ada namanya sumber sejarahnya. Nah, sumber sejarah yang bagus itu adalah sumber sejarah primer. Artinya pada waktu peristiwa itu terjadi, maka meninggalkan lacak sejarah itu. Jadi semacam G13 ya, itu adalah pengumuman untung pada tanggal 1 Oktober yang didokumentasikan, baik itu yang bersifat auditif maupun lewat tulisan, itu adalah sumber sejarah primer. Karena terjadi, karena dari masa terjadinya peristiwa itu. Nah, kemudian kalau peristiwa itu benar-benar terjadi, kan yang mengamati yang tidak satu orang. Jadi peristiwa yang benar adalah peristiwa yang dimana data atau faktanya itu diakui atau cocok dengan data atau fakta dari sumber lain yang berbeda. Jadi misalnya tadi ada Untung tanggal 1 Oktober itu mendeklarasikan gerakan 30 November 30 September. Kemudian tanggal jam 9 tanggal 1 Oktober itu Menteri Masoni memberi dukungan terhadap gerakan revolusioner itu. Kan sewaktu ini ya. Nah, kemudian tanggal 2 Oktober itu Harian Rakyat Koran PK itu juga mendukung. Nah, itu kan tidak jauh berbeda. Jadi tidak jauh berbeda, itu coherence namanya, coherence theory of truth. Jadi cocok antara satu sumber dengan sumber lain yang berbeda, tapi sumber-sumber itu sudah diakui kebenarannya, gitu. Nah, jadi semacam pemberitaan Bapak Tanah Jawi mengenai masalah Majapahit itu dikatakan diperangi oleh Desa Kulit Demak. Itu karena tidak ada sumbernya, tidak ada prasastinya, ya nggak bisa. Karena itu kan berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang nggak pas gitu ya. Mengapa? Karena seluruh budaya dari Majapahit itu semuanya diterima pada waktu pada waktu Islamisasi itu. Bahkan ada paduan antara unsur Hindu, antara unsur prasejarah dengan unsur Islam dan Buddha. Itu jadi satu. Misalnya adalah di Giri dan Derajat, ya, Giri Gajah itu merupakan paduan dari Panataran yang Hindu, kemudian juga paduan dari Tarekat Satoriyah yang Islam, ya, kemudian juga paduan dari Barabudur. Mengapa?
Jadi orang yang telah mencapai dengan makrifatullah itu adalah orang yang telah bisa meniadakan dirinya sendiri, menegakkan dirinya dalam samudra ketidakadaan. Itu sama dengan sunya. Nah, sunya itu di Borobudur sudah ada semenjak 49. Nah itu loh, nah itu sinkron namanya. Jadi sinkron, sehingga unsur-unsur prasejarah, unsur-unsur Buddha, unsur Hindu dan Islam itu bisa terakulturasi jadi satu. Yang itu suka dipahami. Jadi bagi saya mengagumkan itu. Nah, ini kebenaran sejarah itu ya yang baik. Nah, kemudian tapi juga ada yang engkel, ada yang membantah. Mengapa? Sejarah itu kan ibaratnya dua ujung peristiwa. Jadi ujung yang sana dan ujung yang sini. Dan peristiwa itu tidak terjadi secara individual, tapi secara kolektif. Jadi mesti ada orang lain. Maka dari itu peristiwa sejarah itu boleh jadi kontroversial. Jadi yang ujung yang PKI itu selalu berusaha untuk mencari data yang benarkan tindakan PKI, tapi yang ujung yang Pancasila ya itu ya itu ya. Jadi ini kan namanya visi, jadi visi. Ya, jadi itu yang membedakan bahwa saya dalam sejarah itu kemudian selalu terjadi perbedaan-perbedaan itu. Dan sejarah itu adalah ilmu yang ideografis, artinya data atau fakta itu bisa hidup karena dihidupkan oleh orang yang berkepentingan. Jadi kalau misalnya ya museum itu loh, Pancasila Sakti ya di Lubang Buaya, itu bagi orang PKI ya malapetaka. Tapi kalau bagi orang Pancasilais itu ya sebagai peringatan gitu. Sebagai peringatan. Jadi kan lain itu ya. Jadi oleh karena itu bagi orang PKI bahwasanya perjuangan G13 itu adalah belum selesai. Tapi bagi kita, bagi orang yang Pancasilais ya harus sudah selesai gitu. Harus tak boleh lagi gitu. Nah, itu oleh karena itu kemudian kan ada ya kalau dalam TV, dalam ILC itu kan kemudian ada debat antara Kiflan Z ya dengan Bujonto dengan Ilham Aidit itu ya karena sudut pandangnya sendiri-sendiri gitu. Ya. Apabila disamakan nggak bisa. Jadi dalam tali sendiri kan ada jadi sudut pandang dari Syiah sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Syiah itu ya tetap bersungguh bahwa Khalifah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu merampas kekuasaan Ali. Karena apa? Mereka percaya bahwa sebelum meninggal itu Rasulullah memasakkan pada Ali, tapi kan kita dirampok oleh ini. Nah, karena itu kemudian keturunannya ini sebagai menurut ulama silakan dileluri. Nah, kebetulan pada waktu penaruhan Basia tahun 638 itu kan ada boyongan putri, yaitu putri Kaisar Basia, namanya Sultan. Nah, oleh Sayyidina Umar itu disarankan untuk kawin dengan Sayyidina Husain. Nah, kebetulan Sultan sama Husain inilah yang kemudian di Persia itu dimudahkan sebagai ayatullah itu. Ya. Itu yang dalam Islam ya. Kemudian dari 4 mazhab sendiri juga berbeda-beda kok. Jadi kalau mazhab
Hanifah itu menyentuh Tuhan waktu itu gak kata nyentuhnya, kulitnya. Tapi kalau hatinya itu nyentuh itu kata, ya, jadi kata itu. Tapi kalau sapi meskipun nyentuh kakinya itu kena, tapi kalau nyentuh kulitnya itu kata. Iya. Itu menurut hati. Jadi ya sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Nah, untuk sejarah itu begitu. Jadi sejarah itu kemudian juga meninggalkan lacak, meninggalkan sumber, kemudian juga diingat oleh banyak orang. Namanya memori kolektif. Karena kan tidak terjadi untuk seorang diri loh ya. Jadi kan masih satu kumpulan orang yang mengalami peristiwa bersama ya. Seperti Pahlawan Surabaya itu kan gitu. Jadi karena banyak orang, kemudian bahasa-bahasanya cocok-cocokan. Oh ini cocok, ini cocok, ini cocok. Nah yang nggak cocok ya kemudian ya ditinggalkan. Jadi seperti kasus penurunan bendera di Gajah-Mada itu ada orang yang mau menurunkan itu, tapi orang itu tidak mau ngaku. Mengapa? Dia berjuang bukan untuk dapat oleh pengakuan, tapi dia berjuang untuk dapat pahala. Sehingga apa saya menentukan? Ada. Nah, siapa yang dulu temannya, orang lain yang tahu itu, tapi dia sendiri tidak mau ngaku. Seperti itu. Ya, kawan-kawan sekalian, kita sudah dapat tadi poin dari penjelasan Prof. Aminuddin bahwa belajar sejarah yang benar itu adalah dengan merujuk kepada sumber primer, namun juga melengkapinya dengan sumber-sumber yang lain yang juga kebenarannya terbukti, sehingga nanti saling melengkapi kebenaran suatu rangkaian peristiwa sejarah. Jadi yang saling cocok, saling mendukung. Jadi ini penting bagi teman-teman belajar sejarah, jangan dari satu sumber, tapi kumpulkan juga aneka sumber yang lain dan pastikan valid. Baik ya teman-teman, kita jumpa lagi nanti di kesempatan berikut, insya Allah dengan sosok-sosok yang lain, tokoh-tokoh yang lain. Kita menimba banyak ilmu, menimba banyak pengetahuan dari beliau-beliau. Mudah-mudahan kita pun bisa meneladani jejak beliau yang masa mudanya dihabiskan dengan menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.